foto Michael Jackson meninggal dunia di usia 50 tahun. Terus langsung kaki saya lemes. Apa benar? Tapi bukan saya bilang itu. Bukan Michael Jackson. Saya tungguin lagi. Ya, kesiannya udah begitu sih. Saya bilang ya, mau bilang apa lagi ya? Saya bilang mesti ya udah, kalau udah begini mungkin aku udah selesai kali. Udah tutup buku jadi sosok Michael Jackson. Michael Jackson adalah fenomena. Meski telah meninggal dunia, eksistensi si raja pop di dunia hiburan tak tergeser. Pengumuman kematiannya tak membuat sosok Michael Jackson sirna begitu saja di mata dunia. Lagu-lagunya ternyata masih merajai penjualan album dan tanggal lagu dunia. 2 tahun setelah meninggal, Michael Jackson tetap hidup di hati penggemarnya. Bahkan para peniru atau impersonatornya tetap eksis, seolah menggantikan sosoknya menjadi pengobat rindu penggemar Michael Jackson. Adam Jackson misalnya, hingga kini tetap memilih menjalani peran sebagai peniru Michael Jackson. Sebenarnya sih dari kecil saya sudah suka dance, maksudnya suka nari ya, suka nari dari TK. Nah sampai saya mengenal break dance di tahun 84 itu sampai tahun 85. Nah saya mengenal Michael Jackson sejak itu saya melihat break dance itu menghilang kan, habis hanya musim ya waktu itu, hanya musim. Saya tidak mau hanya karena musim saya gemarin. Tapi setelah itu udah habis itu aja. Tapi saya berusaha untuk bisa mempertahankan saya bisa jadi penari. Akhirnya saya mempelajari gerakan-gerakan Michael Jackson yaitu di lagu Billie Jean itu. Karena Michael Jackson mempunyai keunikan. Dia sembari nyanyi, dia bisa nari, dan salah satu yang saya kagumi yaitu moonwalk. Dulu saya belum tahu namanya moonwalk ya. Dulu masih saya bilang jalan mundur. Saya terus pelajarin. Saya mulai ingin mempunyai sesuatu gitu, baju yang bagus. Akhirnya saya bikin. Saya kagak punya modal, akhirnya saya sewa baju Jawa. Tahu kan baju Jawa, beskap gitu. Nah, akhirnya saya kasih tali-tali kur seperti kerajaan. Saya bikin pangkat Michael Jackson seperti layaknya raja Inggris lah ya. Nah, seperti itu saya hias. Ikut lomba, akhirnya saya menang juara 1. Berbekal kekaguman pada kemahiran Jackson menari, Adam mulai belajar menirukan gerakan tarinya yang fenomenal. Adam belajar tanpa guru dan keterbatasan mendapatkan video Michael Jackson. Nah itu jadi saya mulai imajinasi kalau saya berlatih dengan kaset tape ya. Itu saya ngikutin gerakan kalau seperti itulah. Seperti layaknya saya seperti nyanyi. Perjuangan saya mendapatkan gerakannya aja itu kurang lebih sekitar hampir 87 sampai tahun 90 itu saya baru bisa dapat kesempurnaan tahun 90. Jadi menjalankan gerakan dia itu karena saya tidak punya guru. Akhirnya Michael Jackson mengeluarkan film yaitu judulnya Moonwalker. Nah di situ saya mulai dapat lagi ilmu dari Michael Jackson. Dengan setiap ada di bioskop mana saya datengin. Walaupun saya sudah 5 kali nonton Michael Jackson, tetap saya nonton. Kenapa? Saya bukan menonton Michael Jackson atau ceritanya, tapi trik gerakan-gerakannya yang saya mesti tonton.
Memasuki dunia panggung hiburan, publik menuntut Adam berpenampilan sempurna. Sebagai impersonator atau peniru, tak hanya kostum panggung, Adam juga membuat make up semirip mungkin dengan tokoh aslinya. Demi profesionalisme, Adam belajar bersolek dan mendandani wajahnya. Saya bukan wanita, saya laki-laki dan tidak pantang dandan kan. Tapi karena kebutuhan untuk panggung, untuk saya show, kalau saya nggak bisa dandan, saya didandanin orang, selalu didandanin sama orang atau sama makeup karakter yang khusus ya. Kalau hal-hal itu mendadak, emergensi, dia lagi sibuk, nggak bisa, siapa yang mau handle kan? Akhirnya saya berusaha belajar. Nah di situ ada salah satu makeup yang memang lihai ya, yaitu waria dia, namanya Monica. Dia yang mengajari saya makeup dan dia yang memberikan satu contoh-contoh makeup. Sebagai mega bintang, Michael Jackson tak jauh dari kontroversi. Salah satunya adalah perubahan bentuk wajah dan warna kulitnya yang drastis melalui operasi plastik yang disangkalnya. Adam bersyukur dirinya menjadi mirip idolanya justru setelah Michael Jackson mempermak penampilannya. Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan operasi plastik. Banyak yang bilang kok bisa sama, kok bisa mirip katanya sama Michael Jackson. Ya kalau saya bilang saya mirip Michael Jackson kan itu yang melihat. Kalau saya tidak bisa menilai, saya cuma bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di wajah saya. Semirip mungkin saya buat mirip dengan Michael Jackson. Gimana kekurangan saya olah di situ. Jadi kalau saya untuk operasi, tidak ada operasi di dalam wajah saya. Dari lahir sampai sekarang wajah saya masih sempurna seperti dulu. Saya tadinya prinsip saya dari awal sebelum nikah gini, nggak mau punya suami selebritis gitu. Karena kan kalau selebritis kan kalau lagi sibuk waktunya kayaknya nggak cukup buat keluarga, cuma sedikit gitu. Saya menjadi sosok Michael Jackson ini bukannya mudah atau langsung seperti ini. Yang menjelekkan saya, yang meremehkan saya, yang enggak, ya kalau dibilang tidak dianggap lah seperti itu. Apa tuh? Siapa elu? Tapi saya tidak pernah melawan, saya tidak pernah menimpalin terima kasih. Ya saya seperti ini. Kalau situ nggak suka ya silakan, nggak apa-apa. Tapi saya tetap jalanin. Kalaupun memang saya jalan situ nggak bisa, saya hindarin untuk menguatkan batin saya untuk saya masih bisa tetap bertahan. Jadi meremehkan saya tuh lebih banyak daripada meluh-luhkan atau membanggakan. Cemooh dan dukungan bagi Adam adalah dua sisi mata uang. Resiko pekerjaan yang dipilihnya. Support keluarga membuat Adam bertahan dengan jalur yang dia pilih. Waktu pertama kan saya baru belajar teater gitu. Terus saya ketemu, dia datang, terus dia pikir saya dia cuma ngajar dance aja gitu. Maksudnya bisa aja gitu. Nggak tahu dia seorang Adam Jackson. Pas saya mau nikah, seminggu sebelumnya teman saya nanya, Adam udah ada show lagi belum? Show apa? Lah, emang nggak tahu kalau dia Adam Jackson gitu. Saya tadinya prinsip saya dari awal sebelum nikah gini, nggak mau punya suami selebritis gitu. Karena kan kalau selebritis kan kalau lagi sibuk waktunya kayaknya nggak cukup buat keluarga, cuma sedikit gitu. Alhamdulillah keluarga kita di sini nih baik-baik dan dia udah tahu, apalagi kalau saya lagi mau konser ini bisa latihan sampai jam 1 jam 2 malam dengan musik keras, tapi pihak tetangga itu lagi kejar target. Tahu? Nggak boleh nyontek. Ayo yang mana?
Menjadi Michael Jackson bagi Adam adalah tuntutan berat. Di luar panggung, dia ingin seperti orang lain, hidup bebas dan memiliki privasi. Kalau sehari-hari kebetulan karena saya banyak kesibukan di sinetron, jadi ya sosok saya tidak seperti ini. Tetapi kalau memang ada kebutuhan yang memang saya harus seperti ini, saya langsung melakukan seperti ini. Gitu. Tergantung job. Ada perbedaan. Waktu dulu kalau saya udah jalan walaupun saya nggak make up, ya kalau dibilang hanya ya kalau dalam bahasa syutingnya dicacap doang lah supaya nggak berminyak. Nah kita jalan, itu orang melihat saya mengenali karena rambut saya memang gondrong ya, memang panjang. Kalau sekarang ini justru saya mendapat kebebasan. Kebebasan saya untuk bisa jalan lebih bebas lagi kan. Ya mengganggu tidak. Cuman kadang-kadang kalau lagi santai mau santai apa tuh nggak bisa gitu. Ada aja, ada mah gitu aja. Jadi kita rada sungkan gitu kan. Orang kita lagi nggak berpakaian atau apa. Dulu saya gitu berat saya. Kalau saya keluar tidak berpakaian, minimal saya pakai kemeja aja. Meja rapi, Michael Jackson warna biru, merah atau pokoknya semua warna lah saya punya. Dengan satu menggunakan topi plus kacamata. Nah itu sudah merasakan saya sosoknya dia ada di diri saya. Tapi kalau biasa aja saya kayak merasa jadi orang segen saya mau ngobrol atau mau gimana karena di diri saya nggak ada sosoknya dia. Saya juga bisa mendapatkan kerjaan yang lebih luas lagi ya, di samping saya sebagai duplikat atau sebagai impersonator Michael Jackson, saya juga bisa main sinetron dengan karakter-karakter yang mungkin sutradara mintanya saya suruh lucu. Ya udah saya belajar supaya saya bisa lucu atau bisa memainkan komedi yang memang komedi itu yang natural, bukan hanya terpaksa atau dibuat-buat. Nah di situ kebebasan saya, jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan nggak hanya di show, tapi di sinetron juga, mungkin di iklan. Saya juga berpendapat dengan dia kalau Michael Jackson belum meninggal. Firasat saya, dia berkata lebih baik dengan cara dia meninggal. Tidak ada berita yang kami cari dia ke kuburan kan, apa mau digali tuh. Kiprah Adam menjadi impersonator mendapat apresiasi dari penggemar MJ di Indonesia. Salah satunya Denny yang mengkagumi sifat sosial Michael Jackson yang juga dirasakannya ada pada diri Adam. Satu kelebihan Adam atas Michael Jackson, bagi Denny, Adam mampu berperan sebagai kakak. Uniknya Michael Jackson itu kan dari dancernya, terus dari segi kemanusiaannya, tuh, dan Bang Adam juga itu juga ada seperti di Michael Jackson juga sifatnya. Bang Adam itu dia orangnya jadi dia kayak seorang kayak bagi saya itu sebagai kakak atau mendidik gitu. Dia itu saya diajarin dia ngedance, diajarin kita berhidup itu seperti Michael Jackson lah. Itu satu kepuasan batin saya. Saya bisa memberikan suguhan sama penonton. Penonton itu dengan puas melihat saya, itu udah satu kebanggaan buat saya. Dan saya akan membuat yang terbaik terus buat penggemar maupun yang penonton yang melihat saya. Kita pengen yang biasa aja. Karena kalau udah dandan ala Michael Jackson, udah cewek-cewek semuanya, Kak. Kan walaupun gimana nggak munafik ya, kalau misalnya perempuan kayak kalau dideketin sama cewek-cewek kayaknya hati kita gimana gitu. Berita kematian Michael Jackson yang mendadak di tahun 2009 mengguncang para penggemarnya. Terpukul, Adam sempat tak ingin melanjutkan karirnya sebagai peniru Michael Jackson. Namun takdir berkata lain. Pasca kematian Jackson, infotainment justru memburu Adam. Terlintas keluar title
Michael Jackson meninggal dunia di usia 50 tahun. Terus langsung kaki saya lemes. Apa benar? Tapi bukan saya bilang itu. Bukan Michael Jackson. Saya tungguin lagi. Nah, pas turun helikopter, kan ada gambar tuh yang helikopter turun, terus jasadnya diambil, dimasukin ambulan. Itu baru saya udah nggak bisa bergerak, lemes, hening. There's a place in your heart, and I know that it is love. Saya bilang ya, mau bilang apa lagi ya? Saya bilang mesti ya udah, kalau udah begini mungkin aku udah selesai kali. Udah tutup buku jadi sosok Michael Jackson. Pokoknya setiap hari saya sama infotainment. Dari pagi sampai malam terus setiap hari. Nah, disitulah akhirnya saya mendapat penghargaan yang memang luar biasa. Cuman idola saya harus pergi. Seperti hidupnya yang kontroversial, kematian Jackson pun serupa. Penyebab kematiannya simpang siur. Bahkan tak sedikit yang percaya si Raja Pop masih hidup. Saya juga bersependapat dengan dia. Kalau Michael Jackson belum meninggal. Karena sampai detik ini dia belum bisa membuktikan waktu dia mau dimakamkan. Kan di mana-mana kalau memang dimakamkan. Firasat saya, dia berkata lebih baik dengan cara dia meninggal. Tidak ada berita yang kami cari dia ke kuburan kan. Apa mau digali tuh. Kini Michael Jackson tak lagi bisa menyapa penggemarnya. Namun kisahnya tak pernah usai. Seiring karya-karya impersonatornya yang tetap eksis menggantikan perannya. Sampai saya baca selama dia semua publik untuk mengenal dia itu harus selama 10 tahun. Sampai sekarang kan dia lebih dari 10 tahun dia di entertainer. Dan sampai sekarang ini beliau itu orangnya ya apa adanya. Jadi saya kalau seandainya Mas Adam itu pensiun, saya sedih gitu. Dia jembatan saya untuk saya bisa dikenal orang. Saya bisa datang ke tempat-tempat yang tidak pernah saya akan bisa singgahi. Ya kalau menjadi sosok Michael Jackson yang asli kan cuma hanya satu. Hanya dia. Saya hanya sebagai Adam Jackson. Saya bangga dan saya puas. Saya bisa menjadi seperti ini. Ya berkat doa teman-teman dan berkat itu juga izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan saya, petunjuk saya untuk saya bisa seperti ini dengan yang menjalani hal-hal yang positif.